Saya bisa memuaskan suami saya dalam segala hal yang saya lakukan. Kapan suamiku bisa memuaskanku? Yuyan menekan dada Xiaoyan, wajahnya menjadi semakin menakutkan, mata itu sepertinya menjadi lengket, hubungan membutuhkan waktu untuk berkembang, beberapa hal perlu dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya berlatih kultivasi, hal itu akan terjadi secara alami, Xiaoyan berkata dengan serius. Yuyan tidak marah tapi dia menunjukkan senyuman yang berbeda, sepertinya dia sangat menyukai Xiaoyan seperti ini, klon ini tidak ada di alam iblis Halloween, apakah kamu pergi sekarang? Kata Yuyan perlahan, saat Xiaoyan mendengar ini tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres, adegan ini sepertinya pernah terjadi di suatu tempat sebelumnya, dalam pikiran Xiaoyan dia ingat seekor kelinci dalam ketiadaan, kelinci berbulu besar itu naik dan turun, bentuk garis bergelombang-bergelombang, mengapa kelinci muncul? Bagaimana bagian ingatanku ini bisa begitu kabur? Sepertinya aku tidak mengingat apapun. Apakah aku melupakan sesuatu? Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Yuyan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Ketika berpikir dengan hati-hati Xiaoyan hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa, segera menggelengkan kepalanya mencoba untuk tidak mengingatnya lagi, tapi kenangan di benakku seperti air mendidih bergulir terus-menerus, Xiaoyan tiba-tiba menjerit kesakitan kemudian dia merobek daging lengannya, dan darah muncul di lengannya, memperlihatkan tulang-tulangnya, Chen Xianyuan. Chen Xianyuan, siapa kamu? Rasa sakitnya sangat parah. Dalam angin puyuh Xiaoyan sebenarnya pingsan lagi, di aula semua orang suci Xiaoyan tiba-tiba pingsan, saya tidak tahu sudah berapa lama Xiaoyan pingsan, bangun perlahan melihat sekeliling yang dibalut warna pink, sepertinya memikirkan sesuatu, Xiaoyan tiba-tiba menyentuh tubuhnya, pakaiannya masih ada di sana. Menurutmu aku ini siapa? Suara Yuyan terdengar pelan melihat sekeliling, itu pasti kamar kerja Yuyan. Sampai Xiaoyan merasa merinding, pakaiannya masih ada celananya hilang, di mana celana saya? Xiaoyan duduk dan mengeluarkan celanaku dari ring dan memakainya, Yuyan sedang berdiri saat ini mengenakan tulet tidak mengenakan apapun di bawahnya titik, garis, dan permukaan menggambarkan keindahan yang sempurna, apa yang kamu lakukan? Xiaoyan bertanya dengan sedikit cemberut. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah kamu pingsan tidak bisa berdiri sekalipun aku ingin melakukannya, aku tidak bisa melakukannya. Yuyan mengenakan tule saat ini, dipisahkan oleh selapis benang tempelkan pada Xiaoyan, sentuhan seperti ini bisa dikatakan, tidak banyak orang yang mampu menanggungnya, sekarang suamiku sudah bangun apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Yuyan menghembuskan aroma wangi ke telinga Xiaoyan. Suasana sekitar telah mencapai puncaknya, Yuyan jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Xiaoyan segera menutupi kepalanya, sakit kepala yang membelah, lalu mendorong Yuyan menjauh terhuyung keluar. Ini Xiaoyan tidak berpura-pura, tapi dia hanya perlu mengingatnya, Anda akan mengalami sakit kepala yang tidak biasa, ini kedua kalinya aku pingsan seperti ini. Memori apa itu? Dunia sejati Suanyin. Kelinci. Aku lupa sesuatu yang penting, dia bergegas keluar dari rumah gua Yuyan, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, setelah kamu pingsan, terus menyebut sebuah nama itu, sama dengan yang terukir di tulang lenganmu. Yuyan lalu keluar melihat kondisi Xiaoyan bukannya dia berpura-pura, apakah ada nama di tulang tanganku? Xiaoyan tercengang. Jika kamu tidak melihat ekspresi serius Xiaoyan,
Yuyan mengira Xiao Yan berpura-pura, tapi sekarang tampaknya dia sepertinya tidak tahu, hanya bisa menilai secara kasar Xiao Yan tidak berpura-pura, sepertinya disebut. Chen Xianyuan, saya sedikit familiar, dengan nama ini sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat, apakah dia istrimu? Tanya Yuyan. Chen Xianyuan, apakah dia istriku? Setelah Xiao Yan mendengar nama ini, seluruh tubuh tiba-tiba terguncang, namun nama ini jelas terasa familiar baginya, tapi tidak ada sosok seperti itu dalam pikiranku. Perasaan familiar namun aneh ini, Xiao Yan hanya merasakan sakit kepala, dia menepuk kepalanya, Yuyan maju ke depan, karena itu adalah kenangan yang terlupakan, berhentilah memikirkannya. Xiao Yan menjadi semakin bersemangat. Yuyan meletakkan telapak tangannya di rompi Xiao Yan, kehangatan lembut menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, suasana hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang sekarang, ayo pergi, aku akan membawamu untuk menemukan tiruan Raja Jahat, mata Xiao Yan menjadi lebih lembut. Yuyan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan mengangguk, sepertinya aku sudah melupakan semua yang terjadi lagi. Melihat pemulihannya Xiao Yan, mata Yuyan sedikit berubah. Chen Xianyuan, aku ingat sepertinya seorang wanita dari dunia lain, tidak terlalu kuat, cukup banyak akal, pernah menjalin hubungan denganmu sebelumnya, pada akhirnya apa yang terjadi, mengapa dia begitu berjuang? Dan sepertinya aku tidak dapat mengingatnya lagi, ini menggunakan hukum mata. Paksa dia untuk melupakan bagian ingatannya ini, dan dia mengukirnya pada tulangnya sendiri. Pastikan Anda tidak lupa, Yang Mulia benar-benar orang yang tergila-gila. Saya tidak tahu apakah Ruo dan saya bisa memiliki hubungan seperti itu. Biarkan dia tidak pernah melupakanku. Yuyan tidak banyak bicara. Sebaliknya dia mengeluarkan kompas, tidak perlu kompas, katakan saja padaku di mana itu. Setelah Yuyan menyebutkan masalah ini sebelumnya, suasana hati Xiao Yan tiba-tiba berubah lalu pingsan, sekarang sepertinya sudah kembali normal. Lembah cacing visi, kata Yuyan, buka celah ke Vision Worm Valley. Xiao Yan langsung mengatakannya. Mata Yuyan sedikit menyipit, melihat ke depan mereka berdua. Tak lama kemudian, retakan benar-benar muncul, kehendak makhluk abadi dan iblis sebenarnya sepenuhnya mematuhinya. Tapi saya khawatir dialah satu-satunya yang bisa memperbaiki rintangan dunia. Kemudian Xiao Yan maju, selangkah tubuh itu memasuki celah, Yuyan juga mengikuti dengan cermat. Membuat celah semacam ini, gunakan kekuatan aturan yang kuat, hanya kehendak dunia atau dewa abadi yang lebih kuat bisa melakukannya, tapi membuat celah dimensi semacam ini, adalah ujian besar bagi tubuh dan jiwa. Semakin jauh jaraknya semakin besar tekanannya yang diterima Xiao Yan. Xiao Yan merasa pusing dan pusing. Dalam proses antar jemput, seolah-olah jiwa akan dikeluarkan dari tubuh. Untungnya, saya bertahan untuk sementara waktu. Perasaan ini hilang begitu saja. Mereka berdua juga sampai di suatu tempat bernama Vision Worm Valley. Di sini gelap, sepertinya berada di bintang atau benua tertentu. Yuyan segera menunjuknya, berjalan dengan Xiao Yan menyapu menuju lembah serangga. Avatar Raja Jahat telah mengembangkan kecerdasan independen. Disegel di sini, ingin melihatnya, satu-satunya cara adalah dengan membuka segel ini, lingkungan sekitar seperti beberapa ketiadaan yang disatukan. Itu tampak seperti cermin yang pecah berkeping-keping, ini sangat kuat dengan kekuatanmu saat ini, jika ingin mengontrolnya masih mengalami beberapa kesulitan.